Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, biasanya Ustadz Juma merasa hebat dan pintar ketika dia membahas Alkitab. Namun ketika dua orang apologet Kristen yang sangat cerdas dan pintar dan paham Al-Quran membahas kitabnya Juma, membahas agamanya Juma, Juma malah tidak mampu menyaingi mereka. Dan jawaban-jawaban Juma hanya muter-muter begitu saja. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Dan pastikan tekan tombol like, tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini loh Bro Juma, poin saya tidak suka berpolemik. Kenapa hadis ratusan ribu, bahkan ada yang sahih dan dhaif, tidak tahu siapa yang harus menentukan itu, harus menerangkan 6.000 ayat? Apakah ini tidak menutup kebenaran di Quran? Kenapa Quran tidak bisa berdiri sendiri? Kalaupun tidak, saya yakin tidak hafal Quran. Bagaimana kau bisa dalam hidupmu kau menghafalkan hadis sebagai panduan hidupmu? Misalnya kau keluar rumah, benar nggak nih saya harus pakai kaki kanan dulu? Yang kami contohi siapa? Hadis. Yang kami contohi, Muhammad. yang kami, iya, karena memang kami disuruh untuk mengikuti dia. Lah, oke, kalau keselamatanmu tergantung mengikuti Muhammad, konsekuensinya kamu harus menghafalkan seluruh hadis, betul? Kenapa harus mengikuti semua hadis? Loh, kalau kamu tidak mengikuti hadis, kamu tidak mengikuti Muhammad. Karena di sini tidak dikatakan ikutilah seperempatku, ikutilah seperempat hadisku. Oh iya, memang kami memang harus mengikuti instruksi beliau yang mengajarkan kepada kami. Makanya kami harus mencontoh kepada beliau. Loh, berarti kamu kemana-mana bawa buku hadis kalau kamu tidak hafal. Kamu mau makan, kamu mau minum, bawa hadis. Loh, ketawa kau. Udah. Jadi, kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah tentang syariat, tentang ilmu fikih yang memang di dalam agama Anda tidak ada. Di agama Anda nggak ada fikih. Nggak usah bawa kami dulu. Kamu ya, hafal tidak semua fikih? Ya, kamu hafal tidak semua aturan? Saya tidak hafal. Kalau tidak hafal nggak usah ngomong. Artinya kamu bukan pengikut Muhammad. Gimana? Memang ada perintahnya yang tidak hafal. Loh, harus diikuti kan di sini harus 100%, Bro. Kamu berani mengatakan mengikuti 10%? Kami berusaha untuk mengikuti sebisa kami. Berusaha? Oh iya dong. Nggak ada kata sebisa, nggak ada kata sebisa. Nggak bisa, nggak boleh. Kamu tafsir, tafsir. Kami umat Islam itu diperintahkan untuk mengikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, mana perintah sebisanya mana? Mana perintah sebisanya? Sebisanya ikutilah Muhammad mana? Ya, memang harus perintahnya ikut kepada beliau. Ya kan tidak sebisanya, perintahnya. Sebisanya kami semampu kami. Kami harus berusaha untuk mengikuti beliau. Mana dalilnya harus semampu kamu? Mana ayo? Bukan masalah mana dalilnya, bukan masalah mana dalilnya. Ini perintahnya jelas untuk mengikuti beliau, ya kan? Iya, tapi tidak ada sebisanya di situ. Harus ikuti 100% berarti dong. Apanya? Oh, nggak ada juga nggak ada juga. Tidak ada juga. Berarti ambigu. Berarti ambigu, multi tafsir dong. Bukan. Nah, bingung kau, bingung. Enggak dong. Loh, yang benar yang mana? Sebisanya atau harus semuanya? Perintahnya itu kemudian jelas mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kamu tadi menambahkan sebisanya, mencret kamu. Enggak dong. Makanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya belajar Al-Quran kalau mau membahas Al-Quran. Dia mana dalilnya dari tadi? Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Surah berapa? Surah berapa? Macam tahu aja Quran. Ya, mana hafal juga kau. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat? Saya lupa di handphone. Ya sudah, kalau lupa nggak usah diomong-omong. Yang jelas dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Iya, mana? Artinya kemana-mana kamu mengikuti Muhammad, kamu harus tantang-tantang habis. Dan saya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tafsir kamu. Saya pastikan la yukallifullah. Sebentar. Ayo. Tidak Allah bebankan, Allah tidak bebankan, tidak dibebani oleh Allah seseorang melainkan nafsan seseorang illa kecuali usaha dengan kesanggupannya. Sebentar ya. Tadi kan harus ikut hadis toh. Kenapa orang Muslim tidak ikut hadis Sahih Muslim nomor 241? Ya. Kalau sahabat yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada itu baginya, dan bahwa Muhammad dan hamba dan rasulnya bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang diletakkan pada Maryam dan ruh darinya. Kenapa tidak ikut hadis ini?
Dia nggak hafal hadis ini dia. Di dalam syahadat kami itu udah jelas, itu terangkum semua itu. Ketika kami mengimani Allah satu-satunya Tuhan, kemudian mengimani Nabi Muhammad SAW adalah utusan Tuhan, maka yang lainnya itu ngikut. Karena kami beriman karena kami diwajibkan beriman kepada nabi-nabi sebelum beliau. Tafsir itu tafsir. Oh enggak, itu rukun iman, arkanul iman. Ya, beriman kepada nabi-nabi. Oke, kawan-kawan. Jadi jelas ya. Hadis ini sudah dipotong. Coba jelaskan dulu. Ini nih. Ini. Nah, kau bingung kan? Apanya yang dipotong hadis itu? Apanya yang dipotong? Kami beriman kepada Nabi Isa. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Dia dilahirkan oleh Maryam. Apanya yang dipotong? Islam kami tidak sempurna tanpa mengikuti iman kami terhadap hal tersebut. Gitu loh. Ini lihat kalimat syahadat. Ini pernyataan. Rasul telah bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hamba dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maria, diletakkan bukan diciptakan ya, dan ruh darinya. Pertanyaannya, apa masalahnya? Apa masalahnya? Bingung dia. Apa masalahnya? Kenapa saya Muslim sampai Nabi Muhammad? Siapa yang menyuruh kalian seperti itu? Kan ada yang dikatakan syahadatain, persaksian terhadap 2. Oke? Loh, berarti ini hadis ini nggak sah ini? Iya, sah. Silakan aja Anda mau bersyahadat dengan itu, silakan aja. Tetapi keislaman itu bertumpu kepada syahadatain. Tain itu 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadatain. Oke, sekarang saya bertanya, mana lebih bisa dibanding Muhammad dari etika dan moral, dari siapa lebih tinggi coba? Nabi Isa atau Muhammad? Siapa lebih tinggi? Iya, ya, baik. Siapa lebih banyak dibicarakan di dalam Quran? Nabi Isa atau Muhammad? Nabi Muhammad itu hanya 4, Isa itu bisa sampai 100. Enggak, Isa 25 kali. Tidak berdosa. Isa itu membuat mujizat. Isa itu, aduh, udah keok kayaknya ini, ya. Isa itu diangkat hidup-hidup ke langit, Muhammad masih di kuburan mati. Datang di akhir zaman jadi hakim yang adil. Terkemuka di dunia dan di akhirat. Muhammad terkemuka di mana? Coba kasih data dong. Kan tadi kau kan tunduk sama ajaranmu. Di mana ketundukanmu? Sedangkan hadis aja ini, hadis tentang syahadat udah kau potong-potong. Sejauh mana ketundukanmu? Kenapa kau potong? Apa hakmu kok melawan Muhammad? Bukankah Muhammad tadi katakan ikut Muhammad? Coba ini nih. Hadis Sahih Muslim nomor 41, hadis Sahih Bukhari nomor 3180, hadis Sunan Abu Daud nomor 441, Sunan Abu Daud 128, Sunan Abu Daud 1288, Musnad Ahmad 14836, 21619, 21620, 22444, 22465, 22480. Siapa Juma yang bisa memotong ini dan siapa yang lebih tinggi jabatannya daripada Muhammad sehingga hadis ini dipotong? Silakan dijawab. Maksudnya gimana? Dipotong gimana? Ya ini baca dong hadisnya, baca. Loh, kami menggunakan syahadatain. Memang itu syahadatain. Berarti ada 2 syahadat yang sah dong. Syahadat kok ada 2. Itu persaksian. Ya, itu persaksian bahwa Nabi Isa adalah Rasulullah. Dia dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dia dikuatkan oleh Roh Kudus. Terus apa? Emang Islam menolak itu? Islam tidak menolak itu. Islam nggak pernah menolak itu. Oke. Islam tidak menolak itu. Tanya umat Islam, apakah Nabi Isa itu Rasulullah? Yes. Apakah Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa? Yes. Apakah Nabi Isa dikuatkan dengan Roh Kudus? Yes. Nggak ada yang menolak itu. Tidak ada dikuatkan di sini. Dan bahwa Isa bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hamba dan kalimat Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Iya, memang betul. Apa yang salah? Umat Islam mana yang kemudian membantai itu? Kenapa kalian potong ini sebagai orang Muslim? Pertanyaan saya. Kok dipotong? Bentar. Siapa yang menyuruh hadis ini dipotong? Siapa yang potong hadisnya? Loh. Siapa yang potong hadisnya? Enggak ada yang potong hadis. Loh, yang kami iman, dengar. Yang kami syahadatain itu adalah persaksian tentang Rasulullah dan persaksian tentang Allah. Bukan persaksian tentang Isa seorang nabi, Maryam ibu nabi, Roh Kudus atau roh yang diberikan kepadanya atau tiupan dari Roh Kudus. Kami tidak kemudian mempersaksikan itu dalam keislaman kami. Oke, lanjut Bro Justin, sudah cukup. Iya, jadi gini ya, kalau dia ingin mengatakan bahwa ada 2 versi hadis, versi syahadat, itu saya baru itu kata kalian. Ini ketika kami bersyahadat tauhid hanya kepada Allah, bersyahadat Rasul hanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya itu disebut syahadatain. Terus nanti gimana? Apa? Tidak digunakan. Loh,
Itu bukan syahadatain, kawan-kawan. Itu persaksian. Syahadat itu persaksian bahwa Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Gimana sih? Maryam itu ibu dari Nabi Isa. Iya, lihat ini, baca ya. Iya, gimana ini? Anda mau mengajari saya gimana sih? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadatain, ini persaksian keislaman umat Islam. Yang Anda sebutkan itu persaksian tentang Allah, Rasulullah, Nabi Isa, dan juga ibunya beserta Rohul Kudus. Apa masalahnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oke. Maksudnya? Berarti Islam baru di zaman Muhammad. Oh enggak, Islam itu sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Islam itu sudah ada. Artinya kamu kan nggak boleh membeda-bedakan. Ada kok hadisnya nggak boleh membeda-bedakan utusan kok di Sahih Bukhari kok. Kenapa kamu membedakan? Lah, karena Masalahnya Islam itu. itu, dengar, karena Islam itu terkait dengan Al-Quran itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Musa yang berbeda. membawa. Loh, berarti Bukan kan Musa yang membawa, bukan Iya, Yesus kitabnya. yang membawa, kan gitu. Berarti syahadat kepada Quran dong. Gue syahadat kepada Quran. Tuyul, Kalau bukan Islam itu tahayul. Islam itu identik dengan Quran dan urusan itu semuanya sama derajatnya. Seharusnya kau bersyahadat kepada Allah dan Oh, Islam enggak kepada Allah dan dong. Quran. Kenapa kami harus bersyahadat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Agar tidak dituhankan layaknya Yesus. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia aja dituhankan. Padahal ajarannya nggak ada yang istimewa. Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran itu coba Anda urai dengan sains. Oh, luar biasa, bos. Jangan ke Yesus dulu, bro. Kamu fokusnya gini, bro. Kok takut sekali Kenapa? kamu? Nih, syahadatan itu kan ini saya juga searching ya, googling ya. Syahadatan itu kan menjelaskan tentang Allah dengan Rasulnya itu. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam karena Islam juga sebelum Muhammad sudah ada. Tetapi Oh, kalau ada dong. yang kamu maksudkan, loh, Islam itu sebenarnya di zaman Muhammad atau sebelumnya rasul-rasul yang lain juga membawa Jadi Islam. kaidah tentang tauhid itu sudah diajarkan dari sejak Adam alaihissalam. Itulah Islam, Bukan fondasinya. tauhid. Loh, Nah, tauhid Islamnya itu Muhammad apa sih? Islam. Islam Islamnya itu Muhammad tauhid. apa? Ya, Tauhid pokoknya itu Islamnya Islam, Muhammad jalan apa? lurus itu shalom. Oke? Itu Islam. Itu sudah diajarkan. Islam ini Justru dimaksud agama atau apa? Islam itu adalah kaidah-kaidah pokok di dalam tauhid penyembahan terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah Islam Islam. bukan agama. Nah, Islam itu agama. Islam itu ajaran. Islam itu Oke. dinul. Namanya Oke, dinul berarti- itu adalah jalan menuju kepada Allah. Itulah Islam. Islamnya Muhammad beda tidak dengan Islamnya Adam dan seterusnya. Oh enggak beda. Nggak Iya, beda sama. cuman syariatnya yang belum sama, yang enggak sama. Bukan masalah Oke. syariat, ini bicara keislaman yang katanya mengajarkan Allah yang esa. Iya. Tetapi kenapa menjadi seorang Islam itu hanya menggunakan 2 kalimat syahadat yang kalimat kedua itu adalah nama Muhammad, tidak semua nama Rasul. Nah, karena itulah kemudian kami beriman kepada Rasul. Itu ya. Jadi iman di dalam Islam itu adalah beriman kepada para rasul, iman kepada para nabi. Tapi yang membawa kesempurnaan dinul Islam adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia bukan Tuhan. Arti beriman itu apa, Bro Jum? Arti beriman apa sih? Beriman itu percaya, yakin dengan sepenuh hati. Tapi orang Muslim juga disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Beriman Betul. Betul. Nah, berimannya kok berbeda ya? Nah, beriman kami percaya bahwa dulu Allah pernah mewahyukan kitab Taurat dan juga Injil. Beriman kepada Muhammad juga dulu kok. Saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan percakapan yang sangat seru di video berikut, saya kembali menghimbau buat saudara untuk bantu tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share atau bagikan video ini ke media saudara, sehingga melalui video ini semakin banyak yang terberkati, dan melalui video ini kita rindu semakin banyak orang yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita lanjut mendengarkan percakapan yang sungguh baik ini. Berikut videonya. Gimana? Kan Muhammad itu kan Tuhan. Rasulullah Muhammad SAW itu rasul. Jangan samakan Torah. Kalau Torah itu sudah mengalami dirubah, dipelintir, disembunyikan. Rasulullah tidak pernah dirubah, Rasulullah tidak pernah disembunyikan. Beda antara kitab dengan manusia, rasul beda. Karena kitabnya Bro Juma itu kan baru dikanonisasi 1924. Beriman kepada Muhammad harusnya sama dengan beriman kepada kitab Taurat dan Injil. Kok bisa berubah? Kalau Muhammad menati Muhammad, tiba-tiba beriman kepada Taurat dan Injil, kok hanya mengakui itu pernah ada? Gimana Ya, sih itu? jelas dong. Itu pernah ada diwahyukan kepada bangsa Israel melalui perantaraan tangan Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Isa alaihissalam, datang kepada kaumnya yang tegar tengkok. Oke? Oke, mantap.
Jadi tidak ada hubungannya beriman kepada Rasulullah. Rasulullah itu justru yang datang kemudian diutus membawa keterangan tentang kitab-kitab sebelumnya. Oke, Contoh, sekarang begini, kalau saya kasih- selamat bisa tidak bersyahadat hanya kepada Allah kalau memang tauhid. ya kami bersyahadat Quran. hanya kepada Allah dalam arti kata pengakuan otoritas tertinggi adalah Allah. Oke? Loh, ini menentukan keselamatan ini. Untuk selamat harus menjadi Islam. Ya, Menjadi Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. yes. Kalau tanpa 2 kalimat tersebut maka tidak menjadi Islam dan otomatis tidak selamat. Berarti Yes. keselamatan ditentukan oleh Muhammad, betul? Bukan ditentukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, maka ikutlah kepada aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Udah Loh, berarti selesai. syahadatnya harusnya ditambahkan kepada Muhammad dan ajarannya. Sih? Kok mendesah? Ah. Oh, teriak? Jadi orang kalau sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti beriman kepada ajarannya. Loh, itu kan kesimpulanmu. Kalimatnya tidak mengatakan begitu. Jangan Ya lupa. udah, ya itu pemahaman saya dan saya tidak mau ikuti kemauanmu karena kamu mana manusia pun dasar- tahu Tuhan kan gitu. Mana dasar Quran mengatakan bahwa syahadat itu harus dikurangi seperti itu? Loh, mana juga pengakuan Al-Quran syahadatnya harus seperti yang kamu mau. Loh, berarti ambigu dong. Kamu Loh, kok ambigu? menambahkan sesuai Ini pemahamanmu. Justru kamu yang menginginkan menyesatkan kami dengan dalilmu yang buta-buta itu. Kami ada dalil. Buta. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada dalil yang jadi pegangan. Lah kamu mana dalilnya? Surah berapa? Surah berapa? Surah berapa? Ali Kamu dari Imran tadi ayat surah 31. Ali Imran Tuyul. ayat 31. Yoi. Oke ya. Oke, Ali Imran ayat 31. Kita lihat. Katakanlah dalam kurung Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ya Muhammad, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oke, berarti kamu artikan ini mengikuti Muhammad, mengikuti ajarannya. Yes. Oke, berarti kamu harus mengikuti semua ajaran Muhammad dengan sempurna supaya keselamatanmu sempurna, betul? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kan sudah kuajarkan samamu. Surah berapa? Surah Al-Baqarah. Lupa saya ayatnya. Yang pada intinya la yukallifu, tidak dibebani atau tidak membebani oleh Allah seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan orang tersebut. Enggak ada Gitu. enggak ada itu tambahan. Soalnya kamu enggak La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gimana sih? Ini Al-Quran. Saya lagi baca Al-Baqarah. Ini Al-Quran kawan, bukan Bible. Kalau di Bible ya mungkin terjemahan demi terjemahan rubah. Kalau ini Al-Quran nggak bisa. Iya, Al-Baqarah. Saya akan ditegur oleh para ulama, ditegur oleh guru-guru saya kalau saya keliru. Nggak boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke, saya terima itu dulu. Berarti ada 2 ajaran, yaitu ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Gimana? Berarti ada 2 ajaran yang kamu ikuti, ajaran Allah dan ajaran Muhammad, betul? Satu ajaran dong. Kamu ini gimana toh? Oke, Satu sekarang ajaran. begini bro, kalau memang satu ajaran, makanya tadi contoh kecil ya, misalnya ada setan kencing di telinga dan sebagainya, itu di mana di Quran tuh mengajarkan itu, sehingga harus dijelaskan. Apalagi kalau ditanya bagaimana kita membersihkan kencing setan, apakah pakai rinso, pakai wipol atau apa, kan bingung. Dan kamu juga harus kencing sambil duduk, bukan berdiri. Yang saya perhatikan di toilet umum banyak orang Muslim kencing sambil berdiri. Nah, berarti Kalau melanggar itu cebok sampai batu. Berarti- Nah iya berarti- cebok. berarti kamu kencing kalau kamu melanggar sunnah gitu loh. Loh, mana dasar ayat Qur'annya terkait kencing juga harus diatur, bro. Dan saya yakin kalau kamu kencing juga berdiri bukan jongkok. Mana bisa kamu kencing berdiri, kencing jongkok. Nah, cebok sampai batu saya yakin kamu cebok pakai air. Ini yang jadi permasalahan di mana dasar Oh Qur'an iya, seperti itu. Memang begitu kalau orang manusia terjemah yang kayak begitu nggak ngerti asbabul wurud hadisnya apa. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wahudaw wa busyra lil mu'minin. Rasulullah Muhammad SAW menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Jadi dia memberikan petunjuk. Apa petunjuk yang diberikan ikutin. Ini sudah legalitasnya ada, legitimasi dari Allah terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Tidak sama seperti Paulus, tidak ada legalitas dari Yesus. Ada, secara Rasul bilang, tapi saya jelaskan. Ini begini. Sekarang bahas pernyataan Paulus sendiri yang di kisah para rasul itu. Bukan. Ananias juga bersaksi ketika surat itu ditulis Ananias masih hidup. Bentar, Bu. Gini, kamu tadi belum bisa membuktikan sebentar ya.
Loh, kamu sekarang kamu hafal berapa hadis? Kamu hafal berapa hadis? Saya nggak hafal, biar satu pun enggak. Loh, bagaimana mungkin kamu mengikuti Muhammad kalau kamu tidak hafal hadis? Ya, karena itu sudah pengalaman dalam hidup kami untuk bersanad. Apa yang dilakukan ulama kami itu yang kami lakukan karena ilmunya bersanad. Loh, bukan ulama, Muhammad. Kamu Loh, nah, Muhammad. di sinilah bedanya Kristen dengan Islam. Islam itu ilmunya bersanad. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu yang dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh tabiin sampai seterusnya. Makanya kalau ada umat Islam kayak Ibu Yuni yang tidak bersanad seperti itu, lihatlah bagaimana dia. Tidak ada kelompoknya. Kenapa? Karena dia belajar sendiri tanpa Oke, berarti kalian itu ada 3 lapis ya. Allah, 4. Allah, Quran, Muhammad, hadis, dan satu lagi ulama. Lah kan Dan tadi ulama itu- atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Gimana sih sampean? ada berapa ulama yang harus kamu ikuti? Ya, dengar. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian pengajaran dari Rasulullah. Bukan itu pertanyaan saya. Ulama itu ada berapa? Ya, itu dia tadi. Apakah Itu tadi. Oke. Jadi berapa ulama yang bersanad yang kami temukan kemudian itulah guru-guru kami. Nggak seperti Anda kan? Anda mau berguru kepada siapa? Pendeta. Pendeta belajar dari mana? Sementara Lukas yang menjadi ending nggak pernah belajar ke Yesus. Terputus dia. Jangan ke situ dulu, bro. Sabar. Ya, Kamu makanya. jelaskan. Oke. Sekarang di mana di Quran? Kalau memang ya ulama dan kitab tafsirnya atau kitab apanya itu juga berotoritas untuk menyelamatkan. Karena tadi lapis pertama adalah Allah dan Quran, lapis kedua adalah Muhammad dengan hadis, lapis ketiga adalah ulama. Nah, kamu juga belum mengatakan apakah ulama itu seluruhnya sama atau ada perbedaan di antara ulama, atau seperti apa sih kalian memanage ya, mengaturnya sehingga seluruh umat muslim di dunia itu berpusat kepada keulamaan yang benar. Silakan dijawab. Apa tuh? Supaya nggak ambigu, Apa itu? Katanya sanad, Iya dong. jelas segala macam. Ulamanya Terus? oke, sekarang berarti satu ulama yang diikuti. Semua ulama yang bersanad dari Rasulullah Muhammad SAW pasti satu ajaran, dari satu syariat, dari satu kaidah. Iya, tetapi kan beda. Kamu bisa berbeda dengan muslim yang lain yang mengatakan hadis ini sahih, yang lain doif. Sanadnya matanya enggak. Siapa yang mengatakan itu? Hadits itu posisi dia doif, pasti doif semua. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang menentukan doif? Cuman ada sebagian yang menggunakan yang doif itu, ada juga Ya, yang meninggalkan gitu. Siapa Ya yang menentukan? ulama hadits lah. Siapa? Ulama Siapa? hadits. Ya, siapa? Kok siapa pula? Ya ulama hadits. Ya siapa ulama? Kok jadi satu orang Ulama yang menentukan? ulama hadits itu banyak. Ulama hadits itu banyak yang menentukan kemudian seperti Imam Bukhari, Muslim, Daud, Tirmizi, banyak itu ulama hadits yang kemudian katakan ini sahih, ini dhaif. Oke? Justru di hadis-hadis yang kamu sebutkan itulah ditemukan ada yang doa dan yang macam-macam. Ini pernyataan dari gereja tentang hadits. Lalu dari mana? Bentar, pertanyaan Dapat dari mana? siapa yang menentukan hadis itu doi, palsu atau apa? Lah kan tadi sudah dikatakan ulama hadits. Siapa ulama hadis Siapa itu? yang mengontrol? Iya. Siapa yang menentukan ulama ini benar? Siapa coba? Jadi gini, di dalam pemahaman kami umat Islam itu ya, ini jauh beda dengan agama kalian ya. Memang tidak ada itu sanad. Yang ditanya itu bro, siapa ulama itu yang menentukan hadis itu palsu, doi, maudu, sohi? Kan saya katakan tadi ulama hadits. Siapa? Iya kan? Ulama hadits masa Nggak tahu dia. sahih apa yang biasa kalian baca? Ulama ini hadits ini apa yang kalian biasa baca? Ini ada di depan saya ada di sini. Ada hadis Sahih Bukhari. Nah, itu Anda sebutkan. Gimana sih? Aduh. Justru yang ditanya di dalam hadis Sahih Muslim, Abu Dawud, Sunan Ahmad, hadis Bukhari masih ada terdapat yang doib, ada yang palsu dan lain. Oh iya memang. Iya memang, karena mereka ini adalah ulama hadits ini, mereka inilah yang mengurai tentang sanad itu mata rantai. Contoh misalnya, apakah ada pemberitaan yang mengatasnamakan Urwah bin Zubair? Urwah bin Zubair ini dapat dari mana? Dia katakan dari Said bin Musayyab misalnya. Terus Urwah bin Zubair ini menjatuhkan ilmunya kepada siapa? Nabi Al-Madani. Lalu kepada siapa? Hasan Al-Basri. Sampai kepada perawi gitu loh. Runut dia, mereka bertemu, duduk berhadapan, lalu kemudian menyampaikan, setelah menyampaikan memiliki murid, menyampaikan lagi dan seterusnya. Kalau mata rantai penyampaian itu sampai kepada Rasulullah, satu, kalau dia adalah orang-orang soleh yang tidak punya cacat, maka sahih. Tapi kalau sampai, tapi ada di antaranya yang pernah dikatakan oleh orang-orang sezamannya pembohong, pendusta, atau dia cacat ingatan, maka dia lemah. Oke. Itu. Pertanyaan saya gini bro, itu sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dulu tinggal di Arab atau di mana saja?
Ya, di Arab bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Jawaban pertanyaan saya ini mungkin ini akan mengguncangkan Muslim. Ngantuk aku, Mas. Dengar dulu, diam dulu dong. Hadis Bukhari, hadis tertua. Diam dulu dong. Soalnya Iya. kalau muncul nanti di mute nggak enak. Hadis Bukhari itu hadis tertua, ditulis sekitar 280 tahun setelah Muhammad meninggal. Dan dia seorang Uzbekistan. Dia tidak pernah ke tanah Arab. Dan dia ke Iran. Pertanyaan saya, bagaimana kesohihan dari hadis Sahih Bukhari? Sementara bro bilang tadi, sahabat Nabi Muhammad itu semua dari Arab. Saudara Tuhan, itu videonya kita sudah dengarkan percakapan Ustadz Juma ya dengan apologet Kristen yang sangat pintar, cerdas, dan cukup kritis dalam bertanya. Nah, saudara Tuhan, kita sudah mendengarkan beberapa pertanyaan yang disampaikan ke Juma mengenai imannya, mengenai kitabnya, dan mengenai agamanya. Namun Juma tidak mampu menjawabnya, saudara Tuhan. Ya, jawaban Juma hanya muter sana muter sini gitu loh. Jadi tidak jelas. Jadi dalam hal ini Juma tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan cukup kritis dari debater Kristen. Nah, saudara Tuhan, selama ini kan kita tahu Juma ini sering bahas Alkitab, bahkan pede dan merasa pintar ketika membahas Alkitab. Tapi kita lihat di video tadi ketika kitabnya Juma dan agamanya Juma dibahas, rupanya Juma pun belum menguasai sepenuhnya tentang agamanya dia. Ya. Padahal selama ini dia suka membahas agama Kristen, apalagi membahas Alkitab. Sementara dia tidak menguasai agamanya sendiri. Dia atau bisa dibilang masih banyak yang tidak dia pahami tentang agamanya sendiri gitu loh. Kita bisa lihat hal itu dari percakapan mereka di video tadi. Nah, saudara Tuhan, satu hal yang tertarik saya bahas di video ini, tadi Juma sempat sampaikan bahwa ajaran Yesus tidak istimewa katanya dibanding kitabnya Juma. Ya. Nah, saudara Tuhan, saya tertarik membahas hal ini. Ya. Ketika Ustadz Juma mengatakan bahwa ajaran Yesus tidak istimewa, ya silahkan saja gitu loh. Itu kan menurut Juma. Tapi bagi kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Yesus, ajaran Yesus itu merupakan ajaran yang sangat istimewa, ya. Ajaran yang mengajarkan kami supaya kami hidup di dalam kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ada dua poin utama ajaran Yesus Kristus, ya. Dia mengajarkan supaya umat pilihannya, orang yang percaya kepadanya, ya, mengasihi Tuhan, dan kedua, mengasihi sesama manusia. Itu diajarkan oleh Yesus Kristus. Nah, saudara Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tahu sendiri bahwa kita harus taat akan firman Tuhan, dan itu diajarkan Yesus. Kita harus taat akan perintah Tuhan yang telah tertulis dalam Alkitab dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu merupakan taat Tuhan dan mengasihi Tuhan gitu loh. Lalu kedua, mengasihi manusia, mengasihi sama kita manusia, ya. Itu juga diajarkan Yesus. Ya, Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus mengajarkan, ya, mengasihi manusia bukan hanya yang seagama dengan kita, bukan hanya yang satu suku dengan kita, bukan hanya yang sependapat dengan kita, bukan hanya orang-orang yang terdekat kita atau orang-orang yang kita kenal gitu, atau hanya orang-orang yang berbuat baik ke kita, bukan seluruh Tuhan. Bahkan Yesus mengajarkan, ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya.
Ini sangat luar biasa dan ini merupakan ajaran yang sangat istimewa saudara dalam Tuhan. Ya. Ajaran mana lagi yang tidak istimewa dari sini? Ya, Yesus mengajarkan kasih, Yesus mengajarkan supaya murid-muridnya hidup dalam kasih, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Mengasihi orang-orang yang kemudian tidak sepemahaman dengan kita. Bahkan Alkitab mencatat musuh kita sekalipun, Tuhan mau supaya kita mengasihi mereka. Makanya Yesus berkata, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jikalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Jikalau bajumu diminta, kasihlah jubahmu. Jikalau kamu disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya Tuhan Yesus mau supaya anak Tuhan, orang Kristen, memperbesar kasih dalam hidupnya. Dan menunjukkan kasih itu kepada siapapun. Supaya apa? Supaya melalui hidup anak-anak Tuhan, ya, terpancarlah kasih Kristus itu. Orang bisa mengenal seperti apa indahnya kasih Kristus, saudara dalam Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi, ajaran Yesus merupakan ajaran yang sangat istimewa bagi kami sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Ya, ketika Juma mengatakan bahwa ajaran Yesus tidak istimewa, ya wajar saja. Dia kan bukan Kristen, dia tidak percaya Yesus, dia tidak mengerti ajaran Yesus, dia tidak tahu seperti apa sih ajaran Yesus. Jadi kalau selama ini dia sering menggunakan ayat Alkitab, memotong-motong ayat Alkitab, mencopot-copot ayat Alkitab, dan dia jadikan sebagai pembahasannya di medianya misalnya, ya itu hanya sekedar klaim atau hanya sekedar menggunakan ayat Alkitab, tapi sebenarnya dia tidak punya pemahaman tentang itu. Ya, dia hanya menggunakan ayat Alkitab untuk mendukung argumennya, tapi sebenarnya dia tidak paham Alkitab. Bahkan dia tidak paham ajaran kasih Kristus. Kalau kemudian dia paham bahwa Yesus itu mengajarkan kasih, kalau dia paham bagaimana Yesus mengajarkan kasih, ya, maka saya percaya bahwa Juma tidak mengatakan bahwa ajaran Yesus tidak istimewa. Sebaliknya, Juma pasti mengatakan bahwa ajaran Yesus sangat istimewa. Tapi terbukti Juma tidak paham Alkitab, tidak mengerti Alkitab, ya, sehingga dia mengatakan bahwa ajaran Yesus tidak istimewa karena memang dia tidak mengerti hal itu gitu loh. Tapi sekali lagi, bagi orang Kristen yang betul-betul memahami ajaran Yesus Kristus, dia pasti mengatakan bahwa ajaran Yesus itu istimewa. Ajaran Yesus itu luar biasa. Ajaran Yesus itu adalah ajaran kasih gitu loh. Dan Yesus sendiri tidak hanya sekedar mengatakannya dalam Tuhan, dia juga mengaplikasikannya sebagai contoh bagi umatnya. Ya, dia menunjukkan kasihnya yang besar bagi orang percaya kepadanya. Bahkan di atas kayu salib, ya, dia menunjukkan kasihnya yang besar. Harusnya kita yang merupakan orang berdosa yang harus disalib di atas kayu salib, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yesus di atas kayu salib menunjukkan kasih Allah yang begitu besar bagi orang percaya. Ya. Ini sangat luar biasa dalam Tuhan. Ya. Yesus tidak hanya sebatas berkata-kata, tetapi dia juga menunjukkan kasih itu. Walaupun caranya ya sakit gitu lah, tapi dia tidak peduli tentang hal itu. Ya, demi menunjukkan kasihnya yang besar, dia rela disalib. Itulah ajaran Yesus Kristus. Itulah istimewanya ajaran Yesus.
Makanya saya bilang di awal bahwa ajaran Yesus bagi kami sebagai anak Tuhan merupakan ajaran yang sangat luar biasa dan istimewa. Ajaran yang sangat berharga. Ya. Harganya tidak ternilai dalam Tuhan, tidak terhitung. Ajaran yang sangat luar biasa, dan ajaran Yesus merupakan ajaran yang paling indah. Ya. Ustadz Juma harus paham itu. Jadi kalau Juma mau tahu seperti apa bagusnya, indahnya, ya, istimewanya ajaran Yesus Kristus, bacalah Alkitab. Setidaknya bacalah kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, dari 4 kitab ini saja, ya, Juma bisa paham bahwa ajaran Yesus adalah ajaran yang istimewa. Ya. Apalagi kalau Juma baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Itulah. Bacanya bukan sekedar mengambil ayat-ayat yang Juma mau lalu buat jadi pembahasan, bukan. Tetapi pelajarilah Alkitab itu berdasarkan berdasarkan kerinduan, ya, untuk mengenal isi Alkitab. Dan saya percaya bahwa, ya, Juma pasti mengerti tentang Alkitab yang sebenarnya, sehingga ketika Juma bicara Alkitab tidak ngawur, tidak ngambang seperti sebelum-sebelumnya. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton atau mendengarkan percakapan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.